Di dalam kitab seperti kitab Bajuri ya, atau Nihayatuz Zain yang disusun oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, bahwa status syahid itu ada yang disebut sebagai syahid dunia dan akhirat, ada yang dikategorikan sebagai syahid dunia, ada yang dikategorikan sebagai syahid akhirat saja. Syahid dunia akhirat adalah mereka yang terlibat dalam pertempuran melawan pasukan atau menghadapi invasi negara kafir dan meninggal di medan perang tersebut. Ini tidak perlu dimandikan, cukup dikafani dengan pakaian yang sedang dia pakai. Kemudian syahid dunia adalah orang yang meninggal saat peperangan berkecamuk melawan invasi negara kafir, tapi dirinya dalam bertempur itu hanya untuk mencari kepangkatan atau mencari dunia. Ini hanya tidak wajib disolati, juga hanya mengkafani dengan pakaian yang sedang dikenakan, namun dia tidak mendapatkan pahala akhirat. Sedangkan bagian yang ketiga adalah orang yang berstatus syahid akhirat, artinya mendapatkan pahala di akhirat kelak sebagai syuhada, namun jenazahnya tetap harus dirawat sebagaimana selayaknya orang yang meninggal dalam keadaan tidak syahid. Adalah orang-orang yang meninggal dalam kondisi yang tidak normal atau dalam kondisi yang sangat berat. Dicontohkan wanita yang sedang melahirkan atau wanita yang meninggal saat melahirkan, orang yang meninggal karena kecelakaan dan tidak karena unsur kecerobohan, serta orang-orang yang meninggal karena bencana alam. Maka dari itu bagi saudara-saudara kita yang ternyata wafat akibat erupsi ini, mudah-mudahan termasuk orang yang meninggal dengan status syahid akhirat. Ya. Jenazah mereka rata-rata mengalami luka bakar. Artinya kondisi jenazah mereka sudah tidak sewajarnya lagi. Maka dari itu akibat luka bakar tersebut tentu banyak jenazah yang sudah tidak layak dimandikan. Jadi untuk kondisi jenazah yang sekiranya sudah tidak layak dimandikan, seperti sebab erupsi ini, akhirnya daging itu akan mudah tergelupas bila terkena air, maka tidak perlu dimandikan. Namun bagi jenazah yang meninggalnya bukan karena erupsi akibat langsung dari debu vulkanik ya, seperti hanya tertimbun atau kena reruntuhan dan memungkinkan untuk dimandikan, maka ya harus secepatnya dimandikan. Bagi jenazah yang tidak memungkinkan untuk dimandikan lagi, maka gantilah dengan tayamum. Jadi jenazah itu ditayamumi sebagaimana tayamumnya orang yang hidup, kemudian tetap disolatkan. Tentu sebelumnya harus dikafani lebih dulu. Lantas tentang penguburan, ya, dalam kondisi yang serba sulit seperti ini, diperkenankan untuk meletakkan beberapa jenazah dalam satu liang lahat, karena semua punya kesulitannya masing-masing, maka dalam penguburannya ya diberi toleransi semacam itu tadi. Jadi satu liang bisa digunakan untuk beberapa jenazah.